warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatmawati dan saya Falastari. Di sini kami akan melakukan sesi wawancara terkait dengan tugas Technopreneurship. Jadi narasumbernya adalah salah satu alumni dari Fakultas Teknik Universitas Mataram jurusan Teknik Elektro yang sudah mengembangkan bisnis, usaha, servis berbagai macam elektronik. Nah, penasaran nggak sih apa aja yang bakal dibahas? Yuk kita kepoin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan saya Zakia Rizka Harmina dan partner saya Randi Setiadi dari Teknik Elektro Universitas Mataram akan melakukan wawancara tugas Technopreneurship dalam bidang keteknik elektroan. Di sini kami bersama abang dari alumni Elektro Unram yang akan memberikan motivasi dan pengalaman berharga bagi kita semua. Jadi langsung saja untuk abangnya mungkin bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya lalu Muhammad Iqbal Herdianto, bisa dipanggil Iqbal. Saya alumni Teknik Elektro 2017, konsentrasi telekomunikasi. Saat ini saya bekerja sebagai business owner dan juga karyawan kantoran ya. Di sini kita ingin menanyakan beberapa pertanyaan Bang untuk tentang profil Abang ini. Yang pertama itu, kenapa Abang memilih sebuah pekerjaan ini untuk meneruskan pekerjaan ini Bang? Pertama saya ceritakan dulu kalau memang sebelumnya saya juga sempat belajar ya yang namanya elektronik sebelumnya, yaitu di paman saya. Nah, kemudian paman saya ini itu punya bisnis yang bergerak di bidang jasa reparasi juga. Ya, kemudian beliau sempat jatuh sakit dan juga memang waktu itu ada beberapa hambatan seperti misalkan yang memang servisnya juga tidak pernah dijalankan karena memang dalam kondisi sakit, sehingga pada saat beliau meninggal akhirnya saya memutuskan sendiri untuk membuka gitu, untuk melanjutkan istilahnya. Nah, saya mulai bisnisnya itu di tahun 2014 ya. Pertama itu saya memang berpikir kalau di Lombok ini agak jarang gitu yang namanya tempat servis ataupun reparasi gitu elektronik ya. Nah, kemudian dari situ saya termotivasi untuk gimana caranya punya bisnis yang bergerak di jasa reparasi dan juga sekaligus untuk penjualan spare part elektronik. Nah, terutama di daerah-daerah ya seperti yang di sekitaran Mataram itu ada Lombok Barat juga yang memang agak jarang itu. Masyarakatnya juga memang pada saat itu belum terlalu menggunakan ya contohnya laptop, HP segala macam, sehingga saya dari situlah awal motivasinya. Saya juga ingin gitu punya bisnis yang bergerak di jasa reparasi elektronik dan juga penjualan spare part elektronik. Pertanyaan selanjutnya itu, apa sih tantangan dalam membangun usaha ini? Apakah sulit atau mudah gitu Bang? Kalau untuk tantangan ya, tantangan yang di bidang jasa reparasi sama penjualan perangkat elektronik ini, itu tantangannya sebenarnya di zaman sekarang itu adalah gimana caranya kita, seandainya bisnis kita ini walaupun tidak ada bentuk apa ya toko segala macam, tapi kan kita bisa gunakan ya kayak media sosial segala macam. Itu sebenarnya tantangannya di situ, karena buat jasa ini kan bukan hanya sekedar kita punya ini skill elektronik aja kan. Nah, contohnya misalnya kita mau promosi di Instagram atau Facebook. Nah, di situ kita juga perlu yang namanya skill editing foto gitu. Bagaimana caranya untuk meyakinkan customer kalau kita itu tempat yang tepat gitu untuk mereka.
melakukan transaksi atau pembelian ataupun juga untuk servis perangkat elektroniknya. Kemudian kalau untuk sulit atau tidaknya sebenarnya tergantung kita ya. Tergantung kita itu mau beradaptasi dengan zamannya, yang apalagi dengan zaman sekarang kan ya, itu yang sudah semua serba online, serba mudah, apalagi yang ada namanya juga chat GPT dan segala macamnya itu ya. Itu yang membuat kita itu ya sepertinya perlu gitu beradaptasi dengan kondisi zaman sekarang. Ya mungkin saya bisa kasih contoh, misalnya saya itu kalau seandainya mau buat promosi penjualan gitu ya, ataupun jasa reparasi untuk laptop, HP ataupun perangkat elektronik lainnya, itu dulu itu saya harus bisa yang namanya Photoshop. Photoshop itu kan kita agak susah ya, yaitu kan punya lisensi yang pertama. Filenya juga pada saat installnya juga besar, lumayan besar, dan juga itu perlu perangkat atau laptop atau komputer yang memang mumpuni gitu untuk jalanin aplikasinya, dan juga kita juga harus punya skill gitu untuk editing foto. Banyak sekali tool yang aplikasi yang bisa kita gunakan, itu hanya sekedar kita install browser ya seperti ya contohnya mungkin kayak Canva gitu ya. Itu ada yang namanya fitur create image AI, itu tinggal adik-adik ketik di sana misalkan untuk sesuai kata kuncinya, itu sudah bisa jadi untuk banner promosi untuk segala macam. Itu menurut saya itu memang adaptasi yang harus kita punya gitu. Jadi tantangannya di situ ya. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah ada kemampuan atau skill yang harus dikuasai untuk menjalankan dalam usaha bidang ini, Bang? Untuk kemampuan dan skill itu terutama untuk menjalankan jasa reparasi perangkat elektronik ini, itu yang memang ditekankan di situ. Itu yang memang harus punya keterampilan khusus. Pertama itu bukan hanya secara teori, tetapi juga harus punya keterampilan secara praktik itu di situ, di bidang itu. Paling tidak lah mungkin bisa tahu gitu komponen yang memang harus diganti itu yang seperti apa. Kemudian juga harus bisa juga membaca alat ukur segala macamnya itu. Dan yang menurut saya ya tidak kalah penting itu juga bagaimana caranya kita itu bisa gitu mengganti komponen itu dengan komponen sejenis gitu ya. Misalkan mungkin yang nggak ada yang ukuran segini, yang mungkin bisa diakalin dengan ukuran segitu. Itu menurut saya keterampilan yang cukup penting. Memang kita harus kuasai juga. Selain juga di bidang elektronik itu harus ada skill di luar elektroniknya untuk mendukung bisnisnya ya. Semisalnya itu seperti kemampuan komunikasi gitu ya. Ya marketingnya yang mungkin kita yang punya jurusan elektronik gitu ya, menurut saya itu juga keterampilan yang perlu gitu ya. Keterampilan bagaimana kita bisa beradaptasi gitu ya, beradaptasi dengan dengan zaman, dengan berapa komponen laptop yang memang sekarang itu sudah banyak berubah ya. Ya contohnya yang dulu resistor pakai gelang, sekarang sudah pakai angka, resistor SMD segala macamnya itu ya. Kita harus kan memang punya adaptasi yang lebih lah di situ ya. Berapa sih modal awal untuk membangun usaha ini, dan bagaimana cara memanage keuangannya? Jadi untuk modal awal itu sebenarnya modal yang perlu kita siapkan itu, kalau kan karena dari diri kita sendiri biasanya dari uang ya. Ya tapi ya sebenarnya menurut saya yang paling penting itu modal awalnya adalah niat dan tekad. Itu yang pertama, tekad yang kuat ya. Itu intinya kita masih tetap mau belajar, itu menurut saya modal yang memang perlu sekali ya. Apalagi di bidang jasa reparasi seperti ini tuh kan bukan hanya tentang modal aja yang kita bisa, tidaknya gitu kita punya modal awal, tekad mau belajar, itu yang pertama. Dan menurut saya itu pengalaman kita ngatasin beberapa masalah waktu jalanin bisnisnya, itu menurut saya itu modal yang paling penting sih ya kalau saya itu ya. Kalau untuk manage keuangan itu kebetulan apalagi sekarang kan zamannya
banyak sekali tuh ya aplikasi yang memang bisa kita gunain untuk manage keuangan itu ya. Yang paling penting untuk manage keuangannya itu pencatatan itu barang yang keluar masuk itu, kemudian kita diperhatikan juga selisih harga dengan misalkan kita punya saingan dengan toko sebelah itu. Nah, kita bagaimana caranya manage keuangannya itu biar kita itu punya untung yang sesuai dengan harga yang memang bisa bersaing gitu, yang kompetitif gitu. Ya, itu sih yang menurut saya paling penting. Manage keuangannya itu ya paling tidak lah, pertama dicatat untuk uang keluar masuknya, kemudian laba dan ruginya berapa, kemudian juga intinya semua komponen pendukung untuk operasional dan bisa berjalannya usaha itu yang penting dicatat gitu. Setidaknya ada pembukuan lah di situ biar kita juga tahu nih berapa yang harusnya kita bisa perkirakan untuk bulan-bulan selanjutnya gitu. Ya. Oke Bang, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan selanjutnya itu kan Abang pastinya butuh karyawan atau punya karyawan pastinya kan ya. Bagaimana cara Abang mengelola kayak sumber daya manusia atau karyawannya Abang itu dalam menjalin usaha ini gitu Bang? Kalau untuk mengelola karyawan itu sebenarnya yang penting kita itu punya komunikasi yang efektif sama tim itu. Ya namanya kita juga sebagai pemimpin di suatu usaha itu komunikasi itu sangat perlu menurut saya. Nah, dengan komunikasi yang baik saya rasa juga hal-hal yang lainnya juga ikut akan baik gitu. Nah, terutama juga soal mengelola karyawan ya. Kalau saya sebenarnya paling suka itu kalau karyawannya itu bisa tetap mau belajar, itu intinya. Ya mungkin setidaknya kalau dia itu bertanya gitu, kira-kira pekerjaan hari ini apa gitu. Nah, itu yang kita rasakan bahwa oh dia ini masih mau belajar gitu ya segala macam. Nah, itu bukan hanya dari kita sendiri saja yang sebagai sebagai pemimpin, tapi juga ada faktor khusus dari tim kita sendiri juga yang perlu gitu. Ya, yang paling penting sih untuk manage karyawan itu adalah komunikasi yang efektif itu, kemudian jelas, rinci, dan juga mereka juga harus tahu bahwa bisnis ini kita jalankan bersama, bukan sendiri-sendiri. Itu sih paling penting. Apa yang membuat Abang untuk memilih lokasi di sini untuk membuka usaha? Kalau untuk lokasi sebenarnya saya tidak terlalu mikirkan ya kalau soal lokasi segala macam. Ya menurut saya lokasi-lokasi tertentu dan lokasi-lokasi yang lainnya juga punya potensi yang berbeda-beda gitu kan. Yang paling penting mungkin di sini itu lokasi yang dekat dengan keramaian, kemudian aman gitu ya, dan juga memang potensi-potensi bisnis dan usaha-usaha yang di sekitarnya juga yang bisa kita lihat gitu untuk sebagai sebagai dasar kita untuk mau buka toko di mana segala macam. Ya, mungkin kalau soal toko saya sebenarnya lebih suka buka tokonya itu online, karena di sisi lain ketika memang kita punya toko yang sifatnya bangunan fisik ya pasti itu ada keluar biaya untuk listriknya ya, operasionalnya juga ya, seperti air juga, kemudian kita juga harus nata ruangnya segala macam, dan juga memang potensi untuk kita usaha seperti penjualan dan pembelian itu juga ya mungkin hanya di sekitaran itu aja ya. Kalau saya sih sebenarnya lebih suka yang sifatnya online. Ya mungkin zamannya yang pertama, kemudian juga cakupan dari orang-orangnya kan juga bisa dari luar daerah juga ya. Ini adalah pertanyaan terakhir nih Bang. Motivasi Abang nih untuk kita semua biar bisa mungkin ada semangat untuk membangun usaha gitu. Apa motivasinya Bang? Motivasi yang bisa saya berikan itu ya, kalau bangun usaha itu pada intinya sebenarnya itu tetap
konsisten, tetap tetap rasa ingin belajarnya itu tetap ada gitu. Karena memang bangun usaha itu terkadang juga ndak selalu kayak mulus juga gitu. Kadang ada naiknya, ada jatuhnya juga gitu. Nah, yang paling penting adalah intinya adik-adik juga semua bisa tetap belajar ya itu untuk mencoba untuk mengatasi masalah itu. Terkadang juga bagaimana cara penyelesaiannya, kemudian bagaimana cara mengatasinya, efektif atau tidak, menguntungkan atau tidak, itu yang sebenarnya seperti itu ya. Ya mungkin dari saya juga lagi satu, kalau adik-adik semua mungkin mau bangun usaha ya sebenarnya tidak mesti di bidang elektronik juga gitu ya. Mungkin dari sisi baiknya kita latar belakang elektronik ya, mungkin ketika kita ingin buka toko kue atau toko jahit ya mungkin ya segala macam ya, mungkin listriknya kita bisa pasang sendiri gitu ya. Ya mungkin saya yakin bahwa semua orang juga pasti punya keunikan yang berbeda-beda, keterampilan berbeda-beda juga. Ya yang penting tetap mau belajar, tetap ya ada kemauan, konsisten gitu aja. Mungkin terima kasih untuk abangnya atas pencapaiannya yang begitu sangat memotivasi kita semua. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, jadi itulah beberapa motivasi yang diberikan oleh abang kita dari wawancara tadi. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kita di masa depan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.